Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari kelas IF 402 dengan NIM 240401010256. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi data science dari sesi 9 sampai sesi 15. Materinya ini cukup luas, mulai dari manajemen data, asosiasi dan korelasi, regresi, klasifikasi, clustering, sampai big data. Jadi di presentasi ini saya nggak akan bahas setiap rumus secara terlalu detail, tapi lebih fokus ke konsep utama dan gimana setiap materi itu saling berhubungan. Oke, untuk alur presentasinya, ini saya bagi jadi 5 bagian utama. Pertama, mulai dari manajemen data. Menurut saya bagian ini penting. Kenapa? Karena sebelum melakukan analisis apapun, datanya memang harus disiapkan dengan benar terlebih dahulu. Setelah itu, kita mulai lihat hubungan antar variabel pakai asosiasi dan korelasi. Kemudian masuk ke analisis regresi, di mana kita udah mulai membuat model untuk melakukan prediksi. Berikutnya ada klasifikasi dan clustering. Walaupun sama-sama digunakan untuk mengelompokkan data, ini konsepnya beda. Karena klasifikasi itu pakai data yang udah punya label, sedangkan clustering itu menggunakan data tanpa label. Dan terakhir, saya akan membahas mengenai big data dan data mining. Oke, kita mulai dari manajemen data. Salah satu hal yang menurut saya paling penting dari materi ini adalah bahwa data itu bukan cuma sekedar file yang disimpan, tapi merupakan sumber daya yang cukup penting bagi sebuah organisasi ataupun institusi. Karena itu data perlu dikelola dengan benar. Proses manajemen data sendiri itu mencakup dari merencanakan gimana data bakal dikelola, diolahnya seperti apa, lalu disimpan, diatur, sampai melakukan pemeliharaan secara berkala, maintenance. Nah, di dalam proses pengolahan juga ada editing, entry data, coding, sampai cleaning. Nah, coding ini misalnya berguna ketika kita punya data survei. Jawaban seperti sangat puas, puas, atau tidak puas bisa kita ubah jadi kode tertentu supaya lebih mudah diproses saat analisis. Selain itu ada juga filtering data. Filtering ini bukan berarti menghapus data ya, tapi hanya memilih sebagian data yang emang ingin kita analisis. Misalnya, dari data mahasiswa satu universitas, kita cuma pengen lihat mahasiswa dari kelas tertentu aja atau fakultas tertentu aja. Jadi intinya manajemen data yang bagus itu bakal membuat proses analisis berikutnya jadi lebih mudah, mengurangi kesalahan, mempercepat pencarian data, dan bikin hasil analisis itu jadi lebih cepat dipercaya. Lanjut ke, tadi kan eh, bahas dasar pengelolaan data. Nah, sekarang lanjut ke proses yang lebih spesifik, yaitu agregasi data, anomali database, dan merging atau penggabungan data. Agregasi itu sederhananya adalah meringkas sekumpulan data berdasarkan kelompok tertentu. Contohnya kita punya nilai UTS mahasiswa dari beberapa fakultas. Nah, kita bisa kelompokin berdasarkan fakultas. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Dari situ kita bisa lihat fakultas mana yang rata-ratanya paling tinggi. Seperti itu. Terus ada juga anomali database. Nah, di materi ini ada 3 jenis, yaitu insertion anomaly, update anomaly, dan deletion anomaly. Insertion anomaly itu terjadi ketika kita kesulitan masukin data baru karena ada data kunci yang belum ada. Nah, update anomaly biasanya muncul karena ada data yang berulang. Tapi saat diupdate cuma sebagian aja, jadi datanya itu nggak konsisten gitu. Sedangkan kalau deletion anomaly itu terjadi ketika kita hapus satu record, tapi ternyata ada informasi lain yang seharusnya masih dibutuhkan dan ikut hilang. Salah satu cara mengurangi masalah ini adalah dengan normalisasi database. Dan bagian terakhir yang penting adalah merging data. Misalnya data kita tersebar di beberapa tabel atau file. Data tersebut bisa kita gabung berdasarkan baris, kolom, atau pakai ID yang sama. Contohnya NIM. Jadi sebelum dianalisis, kita harus pastiin dulu datanya itu dari berbagai sumber bisa disatuin dengan struktur yang benar. Seperti itu. Itu untuk manajemen data. Nah, setelah datanya itu udah siap, kita mulai masuk ke analisis hubungan antar variabel.
Untuk dua variabel numerik, salah satu cara yang paling mudah untuk lihat hubungannya adalah pakai scatter plot. Jadi, setiap titik pada scatter plot itu mewakili pasangan nilai X dan Y. Dari pola titik-titik itu kita bisa lihat apakah hubungannya cenderung naik, cenderung turun, atau kuat, atau lemah, atau bahkan nggak punya pola yang jelas gitu. Nah, kemudian untuk mengukur hubungan tersebut secara angka, digunakan korelasi Pearson. Jadi, nilainya berada di sekitar -1 sampai 1. Tanda positif berarti kedua variabel bergerak dengan arah yang sama. Sedangkan tanda negatif berarti arahnya berlawanan. Lalu, semakin mendekati satu secara absolut, berarti hubungannya semakin kuat. Di materi itu ada pengeluaran iklan dan pendapatan penjualan. Punya nilai korelasi 0,923. Artinya ada hubungan positif yang sangat kuat. Jadi ketika pengeluaran iklan meningkat, penjualan juga cenderung meningkat. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu korelasi nggak selalu berarti sebab akibat. Dua variabel bisa aja punya hubungan yang kuat tanpa berarti satu variabel pasti menyebabkan variabel lainnya gitu. Nah, untuk variabel yang berupa kategori, kita nggak pakai scatter plot, tapi bisa pakai tabel kontingensi untuk lihat apakah ada asosiasi antar variabel atau keterkaitan gitu. Oke, kalau korelasi tadi kan digunakan buat lihat seberapa kuat hubungan antar dua variabel. Regresi ini udah melangkah lebih jauh karena kita mulai bikin model untuk melakukan prediksi. Jadi dalam regresi ada variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Misalnya kita pengen tahu nih pengaruh ukuran rumah terhadap harga rumah. Ukuran rumah itu jadi X, sedangkan harga jadi Y. Nah, bentuk regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dan error. Beta 0 ini merupakan intercept, sedangkan beta 1 merupakan slope. Secara sederhana, ini slope menunjukkan seberapa besar rata-rata perubahan nilai Y ketika X naik satuan. Jadi kalau slope-nya positif, ketika X bertambah, nilai Y juga cenderung meningkat. Nah, untuk dapat garis regresi yang paling sesuai dengan data, digunakan metode least squares. Prinsipnya ini adalah cari garis yang membuat total kesalahan antar nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi jadi sekecil mungkin. Di materi ini ada contoh model harga rumah berdasarkan ukuran. Dari model itu kita bisa masukin ukuran rumah tertentu, kemudian kita perkirakan harganya. Jadi perbedaan utama dengan korelasi tadi adalah regresi itu udah menghasilkan suatu persamaan yang bisa digunakan untuk prediksi. Lalu kita masuk ke salah satu metode data mining yaitu klasifikasi. Klasifikasi ini digunakan untuk memprediksi kelas dari suatu data. Bedanya dengan regresi adalah kalau regresi biasanya memprediksi nilai numerik, kalau klasifikasi ini memprediksi kategori atau kelas. Contohnya, misalnya menentukan apakah seseorang termasuk hipertensi atau tidak hipertensi. Klasifikasi itu termasuk supervised learning karena data yang digunakan untuk belajar itu udah punya label. Nah, prosesnya ini biasanya dibagi jadi dua, yaitu training dan testing. Di training itu kita kasih data yang udah diketahui kelasnya ke model, biar modelnya itu bisa pelajarin polanya. Nah, setelah itu modelnya diuji pakai data testing, buat lihat apakah hasil prediksinya benar atau tidak. Nah, di materi ini ada salah satu algoritma yang digunakan adalah decision tree dengan ID tree. Bentuk modelnya itu jadi apa ya, kayak seperti pohon keputusan gitu. Kita mulai dari suatu atribut, kemudian bercabang berdasarkan kondisi, sampai akhirnya dapetin kelas. Nah, untuk nentuin atribut yang digunain pada node, materi itu juga bahas entropi. Sederhananya, entropi ini dipakai buat lihat tingkat ketidakpastian dalam data. Nah, jadi setelah tree-nya selesai dibuat gitu, modelnya juga bisa diubah jadi rule if then. Jadi relatif mudah dipahami sama manusia. Jadi klasifikasi itu
bukan cuma menghasilkan prediksi, tapi ada beberapa algoritma kita juga bisa lihat logika di balik prediksinya itu. Selanjutnya ada clustering. Nah, sekilas clustering dan klasifikasi ini terlihat mirip karena sama-sama mengelompokkan data. Bedanya ada pada label. Kalau klasifikasi tadi pakai data yang udah punya label, kalau clustering itu justru bekerja pada data yang belum punya label. Karena itu clustering masuk ke unsupervised learning. Tujuannya ini mencari kelompok secara otomatis berdasarkan kemiripan atau similarity antar data. Contohnya, kita punya data pelanggan, tapi belum tahu pelanggan itu termasuk kelompok apa. Dengan clustering, kita bisa aja nemuin kelompok pelanggan yang pola belanjanya mirip. Nah, salah satu algoritma yang sering dibahas adalah K-means. Di pertama, kita tentuin dulu jumlah cluster, misalnya 3 cluster. Setelah itu dipilih centroid atau titik pusat awal. Kemudian nanti setiap data dihitung jaraknya ke masing-masing centroid. Data bakal masuk ke cluster dengan centroid yang paling dekat. Setelah semua data masuk cluster, centroid bakal dihitung ulang dari rata-rata anggota cluster tersebut. Proses ini dilakukan berulang kali sampai posisi centroidnya nanti stabil. K-means emang cukup sederhana dan populer, tapi punya beberapa kelemahan. Hasilnya cukup dipengaruhi centroid awal. Jadi kita juga perlu nentuin nih jumlah cluster dari awal, dan algoritmanya lebih cocok buat data yang sifatnya numerik. Nah, selain K-means ada juga hierarchical clustering dan overlapping clustering seperti fuzzy C-means. Oke, kita masuk ke sesi 15, yaitu pembahasannya diperluas ke Big Data. Big Data ini bukan cuma berarti data banyak, tapi data tersebut udah punya ukuran dan kompleksitas yang susah buat ditanganin cuma menggunakan database atau tools-tools yang udah konvensional. Apalagi datanya nggak selalu berbentuk tabel yang rapi, bisa aja berupa teks, gambar, logs, video, atau format lainnya lah. Big data ini biasanya dijelaskan pakai konsep 5V. Pertama, volume, yaitu ukuran data yang sangat besar. Kedua, velocity, yaitu data masuk dan berubah dengan sangat cepat. Ketiga, variety, yaitu bentuk datanya sangat beragam. Yang keempat ada value. Nah, value ini seberapa besar manfaat yang bisa kita dapetin dari data tersebut. Dan yang terakhir ada veracity, yang berhubungan dengan kebenaran atau kualitas data. Nah, di materi ini juga diperkenalkan Hadoop sebagai framework open source yang dipakai buat proses data skala besar dengan manfaatin beberapa komputer dalam sebuah cluster. Jadi sebenarnya inti big data bukan cuma teknologi atau besarnya data. Yang lebih penting adalah gimana data tersebut menghasilkan value. Misalnya, bisa bantu buat mengurangi biaya, proses jadi lebih cepat, bantu bikin produk baru, atau bikin keputusan lah. Nah, di sesi ini juga dibahas data mining, yaitu proses mencari pola atau pengetahuan dari kumpulan data. Nah, kalau diperhatiin materi yang sebelumnya kita bahas seperti regresi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi itu merupakan bagian dari metode yang bisa digunakan dalam data mining. Oke. Kalau seluruh materi dari sesi 9-15 kita gabungin, menurut saya sebenarnya alurnya cukup nyambung. Kita mulai dari sesi 9 dan 10 dengan nyiapin dan mengelola data, data perlu dibersihin, difilter, agregasi, dan kalau berasal dari beberapa sumber itu perlu di-bridge dulu, perlu digabung terlebih dahulu. Nah, setelah datanya siap, nanti sesi 11 itu buat memahami hubungan antar variabel, terus ada juga sesi 12 buat mulai membuat model dan memprediksi nilai pakai regresi. Di sesi 13 kita prediksi suatu kelas pakai klasifikasi. Nah, kalau sesi 14 itu ketika kita belum punya label, kita bisa coba temuin kelompok dalam data pakai clustering. Nah, di sesi 15 itu semuanya dibawa ke skala yang lebih besar lewat big data dan data mining. Jadi menurut saya benang merah dari seluruh materi ini adalah gimana kita mengubah data mentah jadi sesuatu yang punya nilai.
data awalnya hanya berupa fakta. Setelah dikelola dan dianalisis, data itu bisa jadi informasi. Nah, dari informasi tersebut kita bisa nemuin pola atau pengetahuan, dan ya pada akhirnya pengetahuan itu dipakai buat mendukung keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.